Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Wingko Kelapa Gading yang saya cintai karena Allah. Hari ini kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan belajar kembali tentang sebuah kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kitab di mana kita akan belajar tentang adab-adab yang hendaknya kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang barakah adalah ilmu yang disertai dengan adab. Jikalau seseorang dia berilmu tapi tidak menerapkan adab-adab di dalam kehidupannya, maka yang ada ilmu itu akan menjadi bumerang baginya. Ilmu itu akan memusuhinya. Tetapi ketika seseorang dia belajar menuntut ilmu disertai dengan adab-adab yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan keberkahan di dalam ilmunya. Allah akan berikan kemudahan untuk mengamalkannya. Dan Allah terima amal ibadah seseorang yang dia berilmu serta beradab. Maka dari itu ibu-ibu, saya ajak diri saya dan ibu-ibu semuanya jangan pernah bosan untuk mempelajari adab itu sendiri, dan jangan pernah bosan untuk mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya terdapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik, silahkan Ustazah boleh dibantu untuk dibacakan melanjutkan pertemuan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala At-tani idha kharaja min baitihi da'a bid-du'a'i sahihi Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa huwa Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama أو أجهل أو يجهل علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillah khair. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di antara adab seseorang yang akan mengajarkan ilmu atau yang akan belajar ilmu, maka hendaknya banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari ketika ia mau keluar rumah. Jadi hendaknya SOP yang harus kita miliki baik untuk diri saya yang akan mengajar ataupun untuk ibu-ibu yang akan belajar, maka yang harus diperhatikan sebelum keluar rumah adalah perhatikan dulu pakaian yang kita pakai. Kenapa yang diperhatikan pakaian kita? Karena setiap kali wanita keluar dari rumahnya, maka istasrofahus syaiton. Syaiton akan mencoba menghias-hiasi wanita ini agar lebih menarik. Ya. Jadi sebenarnya tempatnya wanita di dalam agama kita itu adalah di rumah.
Ya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, tinggallah, diamlah kalian di rumah masing-masing. Ya. Nah, tapi di dalam Islam juga diperbolehkan manakala ada wanita-wanita yang keluar rumah untuk keperluan. Contoh, ibu-ibu mau keluar rumah ngaji, itu boleh. Dan ketika wanita ini keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka diperhatikan adabnya. Dan di antara adab yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita keluar rumah tapi kita melanggar Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariatnya, melanggar, bermaksiat kepada Allah. Ya, perhatikan pakaian yang kita pakai. Apakah pakaian ini ternyata menarik bagi kaum Bani Adam, atau pakaian yang kita kenakan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Ya. Yang kedua, teman-teman, setelah kita memperhatikan pakaian, maka perhatikan juga niat yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ini penting pakai banget. Ya. Kenapa? Karena niat itu yang akan menjadi tolak ukur atau barometer kita, apakah amal kita diterima di sisi Allah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niat ini lebih penting daripada kita melihat kendaraan kita ada BBM-nya atau tidak gitu. Walaupun itu penting, ya kan Bu Ibu? Kalau misalnya kita mau naik mobil atau naik motor kan kita harus lihat nih, ya bensinnya cukup apa enggak, gitu kan ya? Itu pasti kita harus lihat. Dan yang lebih penting adalah niat. Karena banyak di antara kita itu yang lebih memilih melihat kira-kira BBM-nya cukup apa enggak ya ke Winko. Oh, enggak cukup, berarti harus turun ke POM gitu kan. Tapi lupa untuk melihat niatnya. Ya, untuk apa saya mengaji? Untuk apa saya mengajar? Padahal niat itu adalah pondasi awal yang harus kita benar-benar perhatikan. Jadi yang tadi di rumah ya belum niat untuk datang ke sini, untuk apa? Boleh niat sekarang. Ya, untuk apa saya belajar? Untuk apa saya mengajar? Dan di antara niat yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ketika kita mau belajar, ketika kita mau mengajar, tidaklah kita niatkan kecuali kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting. Ya, karena Allah itu zat yang maha mengetahui apa yang ada pada diri kita. Kita nggak bisa membohongi Allah. Kita bilang kepada teman kita, niatku karena Allah. Tapi ternyata di dalam hati kita ada niat yang selain karena Allah. Maka mana yang Allah lihat? Apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Dan ini penting untuk kita ketahui bersama. Yang ketiga, ibu-ibu, di antara yang bisa kita lakukan, ya ketika kita akan keluar rumah, setelah kita melihat niat-niat kita, setelah kita melihat apa yang kita kenakan dari pakaian kita, maka yang ketiga adalah jangan lupa berdoa. Dan doa yang biasa dipakai oleh kita muslimah mayoritas kalau mau keluar rumah baca doanya apa Bu? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Gitu ya. Itu rata-rata lah kita seperti itu. Dan ternyata ada doa lain selain itu. Insya Allah doa ini hadisnya sahih. Karena diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, diriwayatkan juga oleh Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Nasai di dalam kitab beliau Al-Kubra, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, ya, dan oleh para muhaddits lainnya. Apa doanya? Doanya ini. Allahumma. Ini doa mau keluar rumah, tulis boleh. Yang belum ada kitabnya boleh ditulis. Allahumma, ya Allah. Pakai Latin ya boleh. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udall. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udall. Au azilla au uzal. Au azilla au uzal. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udall au azilla au uzalla. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama. Ini nanti beda-beda di maknanya. Au azlima au uzlama pakai dhad yang ada tongkatnya.
au adlima au udlama au ajhala au yujhala au ajhala au yujhala alayya azza jaruka wa jalla azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka sana'uka wa la ilaha ghairuka. Baik, yuk kita belajar ya ibu-ibu fikih doanya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau kalau mau keluar rumah, beliau kebiasaannya adalah rafa'a tarfahu ila sama. Beliau melihat ke atas langit dulu, begini, ya, menaikkan mata beliau ke atas langit. Kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya, an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya, titik. Sebenarnya hadisnya yang saya ketahui dari riwayat lain itu sampai alayya, titik. Tapi kalau di buku Tazkiratus Sami itu ada tambahan azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka. Ya, baik. Yuk kita belajar fikihnya. Allahumma, apa artinya Allahumma ibu-ibu? Pintar semuanya. Masya Allah. Allahumma, ya Allah. Inni a'udzubika. Apa inni a'udzubika? Aku berlindung kepadamu. Dari apa kita berlindung? Yang pertama, an adilla au udalla. Dari aku tersesat dan menyesatkan. Nanti ada hubungannya dengan bagogel. Ya. Dari aku tersesat dan menyesatkan. Ibu-ibu pernah nggak keluar rumah, nggak tahu mau ke lokasi tujuan, nggak tahu rutenya kemana pakai bagogel? Pernah? Ada nggak pengalaman dalam kehidupan kita disesatkan oleh bagogel? Sering? Ya Allah. Disesatkannya kemana tuh? Oh, di pematang sawah, la ilaha illallah. Atau jalan buntu misalnya ya, yang kita akhirnya harus mundur gitu ya. Masya Allah. Coba deh diingat-ingat pas disesatkan sama Mbak Google nih, baca doa ini belum? Kan belum ya. Kita nggak minta perlindungan sama Allah, nggih mboten? Jadi balik lagi ya, kalau nggak pengen disesatkan Mbak Google, maka baca doa ini. Dan jangan kita salahkan Mbak Google. Mbak Google itu kan dia apa ibu-ibu? Mesin ya. Dan membantu kita tanpa kita harus apa? Harus memberikan jasanya kepada mereka. Ya. Dan didoakan ketika ada seseorang itu meminta kepada Allah perlindungan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadanya. Ya, jangan lupa kita berdoa Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat dan menyesatkan. Dan kita juga nggak boleh menyesatkan orang. Ya, orang tanya ke kita, ya Bu, arah ke Wingko kemana? Harusnya lurus, kita bilang belok kanan. Nah, itu menyesatkan. Ya. Baik. Au azilla au uzalla. Apa itu azilla au uzal? Azilla itu dari tergelincir dan digelincirkan. Dari tergelincir dan digelincirkan. Termasuk ibu-ibu, kita memohon perlindungan kepada Allah agar tidak tersesat dan menyesatkan, kata para ulama. Termasuk Syekh Utsaimin, beliau mengatakan bukan hanya kita disesatkan dari jalan yang nggak benar, secara hakiki. Tahu secara hakiki? Kayak tadi Mbak Google harusnya lewatnya ke kanan, Mbak Google-nya bilang lurus. Itu kan disesatkan secara hakiki. Termasuk kata Syekh Utsaimin, kita ketika memohon perlindungan kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat dan menyesatkan. Itu termasuk dari poin ini adalah yang maknanya hissi. Artinya ketika kita keluar rumah, kita berinteraksi dengan orang lain. Nggih mboten? Nah, maka kita berlindung kepada Allah dari disesatkan ke arah yang tidak Allah ridhoi. Ya, ibu-ibu sudah diberikan hidayah sama Allah. Ketemu besti lamanya. Ya, besti lamanya bilang, ya, apa bilangnya? Nggak usah datang ke kajian ya. Mending datang ke mana? Misalnya ke mall lagi ya. Wah, ibu-ibu suka nge-mall ya.
mending datang ke pasar misalnya ya. Di pasar tuh banyak cuan. Nah, akhirnya disesatkan, bukan ke arah tempat pengajian jadi ke pasar. Nah, itu juga termasuk, dan termasuk menyesatkan dalam pemahaman yang salah. Nah, kata Syekh Utsaimin begitu. Jadi hati-hati. Terkadang bestie kita atau teman kita, ya kalau kita punya teman yang pemahamannya salah, pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, itu gampang, sangat gampang bisa menyesatkan kita. Ya, ini hati-hati. Ya, berteman dengan orang yang tidak baik dalam pemahaman agama itu bisa menjerumuskan kita. Ya, maka dari itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari disesatkan dan menyesatkan. Maksudnya disesatkan oleh orang-orang yang tidak baik, yang menyesatkan ke jalur yang Allah dan Rasulnya tidak ridhoi, atau kita yang menyesatkan orang lain. Ya, kita yang mengajak orang lain untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti menyesatkan di sini ada dua, ibu-ibu. Ada secara hakiki, ya disesatkan jalannya, ada secara hissi atau ma'nawi. Ma'nawi atau hissi seperti apa tadi? Disesatkan ke aliran yang naudzubillahi min dalik, yang sesat gitu ya. Tadi ketika saya dijemput oleh panitia kajian tuh di mobil tuh yang ngobrolnya tentang betapa ngerinya zaman sekarang. Hati-hati ya ibu-ibu ya. Banyak sekali zaman sekarang itu, naudzubillah summa naudzubillah, aliran-aliran yang menyesatkan. Ya, misalnya apa? Misalnya contoh, tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Itu ada tuh aliran yang mereka mengatakan sebenarnya Allah itu salah menurunkan wahyu, bukan kepada Nabi Muhammad tapi kepada yang lainnya. Itu ada alirannya di Indonesia. Yaitu hati-hati. Kalau ada orang yang dia mengatakan Rasulullah SAW itu bukan utusan Allah, maka ketahuilah bahwa aliran tersebut menyesatkan. Ya, kalau ada orang mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi sholat, ya, karena sudah ma'rifatullah, maka ketahuilah bahwa aliran itu menyesatkan. Karena sekelas Rasulullah saja, Rasulullah masih diperintahkan untuk sholat. Ya, ini hati-hati. Zaman sekarang banyak sekali. Kalau ada orang yang mengatakan bisa tukar tambah uang, ya kasih 100.000 nanti dapat 1 juta, cuci uang dan lain sebagainya, maka ketahuilah itu aliran menyesatkan. Ya, aliran yang baik adalah aliran seperti apa? Aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita banyak berdoa kepada Allah. Baik, kemudian yang kedua tadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzal. Maksudnya apa? Dari tergelincir dan digelincirkan, ya. Setelah kita meminta perlindungan kepada Allah agar tidak disesatkan, ya maka subhanallah banyak di antara kita teman-teman yang akhirnya naudzubillah keluar rumah digelincirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu digelincirkan secara hakiki, ya misalnya kendaraannya digelincirkan oleh Allah, ya misal, atau digelincirkan secara ma'nawi. Ya, digelincirkan secara ma'nawi artinya dia digelincirkan dari hidayah yang telah dipegangnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Jadi subhanallah ibu-ibu, tadi pagi ya ketika kami mengantarkan putra kami ke tempat menuntut ilmu, itu kita lihat kecelakaan truk sama mobil kecil ya di Ring Road Timur itu, Masya Allah. Dan ya itu musibah ya. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga kita, menjaga kendaraan kita tidak digelincirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna secara hakiki. Makna secara ma'nawi, kita memohon kepada Allah ketika kita keluar rumah, maka agama kita tidak digelincirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, kita memohon perlindungan kepada Allah, di antaranya adalah au adlima au udlama. Ya. Aku memohon perlindungan kepada engkau dari mendolimi atau aku didolimi. Nah ini lebih ngeri lagi nih. Dari mendolimi orang lain atau aku didolimi. Dan kedoliman itu bentuknya banyak ibu-ibu. Di antaranya ada yang menyangkut ya fisik kita. Ya. Kemarin baru heboh itu ya. Di dekat tempat kami. Bu Ros pernah lewat tempat itu.
Buros tuh kalau lagi nganter saya ibu-ibu, di antara tujuan Buros ke sana itu nyari nangka yang gede-gede. Iya nggak Buros? Katanya Buros tuh ada tempat sampai Buros apal tuh. Nah, dari rumah saya itu Buros, kan nanti ngelewatin kayak macam apa kebun-kebun tebu-tebu itu ya, yang jalannya belok-belok. Ya, itu kemarin saya dapat kabar dari warga sekitar. Bayangkan ibu-ibu zaman sekarang itu keamanan sudah tidak lagi aman. Jam 2:30 dini hari, nggak dini hari sih sudah mulai masuk pagi ya. Di situ tuh ada kejadian begal. Ya, area kampung sudah ada begal-begalan. Yang dibegal siapa? Yang dibegal ibu-ibu yang naik sepeda ontel mau ke pasar. Jadi ya Allah, didolimi kan berarti? Ya, ibu-ibu mau nyari nafkah, ya naik sepeda ontel, biasanya apa? Pagi-pagi buta, ya itu dibegal. Maka dari itu benar kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ibu-ibu, ya ajaran Rasulullah tuh begini. Kalau pagi yang dikejar tuh bukan dunia sebenarnya. Kalau pagi yang dikejar itu akhirat. Kenapa? Karena siapapun yang dia bangun tidur yang keinget akhirat, Allah kumpulkan dunianya. Nah, itu janjinya Rasulullah. Dan barang siapa yang dia bangun tidur yang teringat closingan, yang teringat orderan, yang teringat dagangan, maka Allah cerai beraikan dunianya. Ya, itu kaidah. Ya subhanallah. Dan itu terjadi memang. Masya Allah. Jadi ibu-ibu kalau bangun tidur kita tunggu ya, jangan sampai waktu itu kan waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Ya, tahajud 2:30 ya, Masya Allah. Dan ujian ya bagi para pedagang, pengennya kalau secara logika akal manusia itu semakin pagi semakin banyak dapatnya, tapi ternyata kaidah di dalam agama kita ya barang siapa yang dia bangun dari tidurnya yang teringat akhirat, maka Allah kumpulkan dunianya. Barang siapa yang teringat dunia, maka Allah cerai beraikan dunianya. Ya, subhanallah. Jadi sekarang itu mengerikan. Hati-hati ibu-ibu. Kalau mau keluar rumah, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya. Dan zaman sekarang nyawa itu murah. Ya. Karena yang begal itu pakai celurit. Ya. Kalau biasanya berarti yang diambil apanya, Bu? Pakai sepeda ontel yang diambil apanya? Barang-barangnya. Uangnya ya Allah, uang buat kembalian mungkin ya. Ya Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Semoga Allah berikan hidayah untuk yang begal itu ya ibu-ibu ya. Hidayah untuk lebih mengenal agama yang mulia ini. Dan semoga Allah memberikan keamanan dimanapun berada. Emang bisa Ustazah Allah memberikan hidayah kepada pembegal? Bisa. Ya, Fudail bin Iyad dulu begal. Ya, kalau ada mobil lewat malam-malam dibegal sama Fudail bin Iyad. Ya mungkin dulu ada yang doain juga tuh sama Fudail bin Iyad, ya Allah semoga Allah berikan hidayah. Apa yang Allah jadikan Fudail bin Iyad, Allah jadikan seperti apa? Dalam kehidupan setelah dia bertobat jadi begal, Allah jadikan beliau seorang ulama yang terkenal. Masya Allah. Ya, jadi kita doakan semoga yang begal, ibu-ibu yang naik sepeda ontel itu, semoga Allah berikan hidayah. Amin. Ya, jadi ini termasuk ya menyangkut dengan kedoliman fisik. Yang kedua, kedoliman itu diantara bentuknya adalah kedoliman harga diri. Ya harga diri, misalnya namanya dicoreng gitu kan zaman sekarang ada ya. Atau misalnya ada wanita baik-baik tidak pernah berzina, tiba-tiba dituduh berzina. Itu kan dolim. Ya, apa yang didoliminya yaitu harga dirinya. Ya. Dan di dalam Islam ibu-ibu, hati-hati ketika seseorang menuduh wanita-wanita baik dikatakan sebagai penzina, tapi ternyata apa yang dituduhkan kepadanya itu adalah sebuah kedustaan, maka di dalam agama kita orang-orang yang seperti itu ada hukumannya. Apa hukumannya ibu-ibu? Apa hukuman bagi orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina? Hukumannya adalah dicambuk. Ya, jadi subhanallah ini menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang menghormati harga diri seseorang. Dan lisan, ibu-ibu hati-hati dengan lisan. Jangan sampai kita waliyadzubillah memfitnah seseorang, menuduh seseorang, dan akhirnya harga diri seseorang ternodai dengan lisan-lisan kita. Ya, jadi diantara bentuk kedoliman adalah ketika seseorang mendolimi saudaranya dengan harga diri. Yang ketiga, diantara bentuk kedoliman adalah kedoliman terhadap keluarga. Ya, ini juga hati-hati. Misal, contohnya seorang suami dolim kepada istrinya.
Ya, seorang istri dolim kepada anak-anaknya. Seorang ibu dolim kepada anak-anaknya. Seorang anak mendolimi orang tuanya. Ini dalam keluarga. Ya. Dan semakin kesini, semakin banyak kejadian-kejadian dalam rumah tangga yang diawali dari kedoliman. Ya, laki-laki sudah nggak mau lagi menafkahi istrinya. Istri yang turut membangkang. Istri yang akhirnya waliyadzubillah tidak sabar dengan ujian yang Allah berikan kepada pasangannya. Akhirnya apa, Bu? Selingkuh dengan laki-laki lain. Ini banyak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, jadi saya nggak sekali dua kali, ibu-ibu, mendengar kisah ya keluarga diuji oleh Allah dengan pasangannya. Apa, Bu? Dengan pasangannya. Maka yang ada istri ini nggak sabar. Ya, padahal yang namanya pasangan juga ujian dari Allah. Ya, nggak sabar. Ya, datang laki-laki lain yang berusaha memberikan perhatian lebih, akhirnya apa? Na'udzubillah summa na'udzubillah, akhirnya selingkuh. Ya. Dan perselingkuhan itu dimulai dari sosial media. Ya. Dan hati-hati, zaman sekarang orang di dalam rumah kalau nggak takut sama Allah bisa bermaksiat. Ya. Hati-hati ketika kita bergaul dengan lawan jenis. Ya, ingat, apa yang kita tulis, apa yang kita kirim, semuanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jaga diri baik-baik. Ya, orang wanita yang dia bisa menjaga dirinya baik-baik, kelak Allah Azza wa Jalla masukkan ke dalam surganya. Ya, dan wanita yang bisa menjaga diri baik-baik di zaman sekarang adalah wanita yang langka. Ya. Kenapa? Karena mayoritas wanita yang ada pada zaman sekarang ada banyak yang sudah tidak bisa lagi menjaga dirinya. Ya, la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik, yang pertama tadi didolimi, yang kedua kita berlindung kepada Allah dari mendolimi orang lain. Ya, didolimi artinya kita didolimi oleh orang lain, atau mendolimi berarti kita mendolimi orang lain. Ya, baik. Kemudian yang keberapa, ibu-ibu? Minta doanya. Yang keempat, au ajhala au yujhala alayya. Aku berlindung kepada Allah dari kebodohan atau dibodohi orang lain. Ya, kebodohan atau dibodohi orang lain. Baik. Kebodohan itu bisa diartikan dari dua sisi. Kebodohan terhadap akhirat dan kebodohan terhadap dunia. Ya, kebodohan itu maksudnya kebodohan dari tidak mengenal agamanya Allah. Nah, ini yang paling parah ini nih. Ya, orang tahu dunia, seluk-beluknya dunia, bisnisnya oke, usahanya oke, tapi dia nggak tahu bagaimana tata cara sholat yang benar, ini musibah. Ya, orang tahu tentang dunia, ya, tapi nggak tahu bagaimana cara mengqadha puasa, maka ini musibah. Ya, jadi kebodohan itu ada dua. Kebodohan terhadap agama dan kebodohan terhadap dunia. Yang Islam pinta kepada kita adalah kita berilmu. Baik berilmu untuk akhirat kita atau berilmu untuk dunia kita. Itu boleh. Ya. Boleh nggak Ustazah kita belajar matematika? Boleh. Silahkan. Nanti matematika ada kaitannya dengan ilmu faraid, dengan ilmu waris, mawaris. Matematika ada kaitannya dengan ilmu muamalah, jual beli. Ya. Jangan sampai kita mahir dalam ilmu matematika, tapi kita nggak tahu bahwa riba itu haram. Ya. Jangan sampai kita tahu ilmu pendidikan sosial, tapi kita nggak tahu bagaimana tata cara safar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk banyak di antara kita ibu-ibu yang nggak tahu tata cara sholat di kendaraan. Ya. Termasuk di antaranya banyak di antara kita yang nggak tahu tata cara tayamum, tapi tahu ilmu tentang plat nomor mobil. Oh, itu B Jakarta. Oh, itu L Surabaya. Oh, itu N Malang. Oh, itu mana lagi, Bu? AB Jogja, gitu kan ya? Oh, itu D Bandung. Nah, tahu. Oke, berarti ilmu dunia tahu. Ya, ini kita korban ngafal plat kendaraan. Ingat enggak, Bu, kita suruh ngafalin plat kendaraan. Padahal kita bukan sosok polisi kan ya. Tapi dulu kita suruh ngafalin kan. Ya.
Ini termasuk, jadi Masya Allah ya, yang kita hafalkan zaman dulu tuh teringat walaupun nggak di murojaah, ya Bu ya. Termasuk menteri kita hafalkan. Padahal menterinya lengser, ganti lagi. Ya. Ingat kan ibu-ibu? Oh, mesti ibu-ibu tahu, nggak usah disebut. Menteri Penerangan, nggak usah disebut namanya. Masih ingat namanya? Ingat, ya kan? Masya Allah. Masya Allah, itu kan ilmu dunia. Ya. Sampai ingat enggak, kita tuh dulu harus hafal Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Bukan hanya Pancasila loh, pasal-pasal katanya Mbak Tias. Masya Allah. Itu ilmu dunia. Apakah boleh Ustazah ilmu dunia dipelajari? Boleh. Kalau itu menjadi sarana. Ingat ya Bu, ilmu dunia boleh dipelajari kalau menjadi sarana bagi ilmu akhirat. Ya, seperti tadi matematika boleh dipelajari kalau memang kita pakai untuk belajar tentang ilmu akhirat, tentang bab muamalah. Ya, Syekh Utsaimin sampai mengatakan, boleh nggak kita belajar bahasa Inggris? Ya, kata Syekh Utsaimin boleh. Kalau bahasa Inggris itu kamu pakai untuk berdakwah. Masya Allah. Ini Zaid bin Thabit zaman dulu kala, beliau itu adalah salah satu sahabat ibu-ibu yang ahli dalam bidang bahasa. Jadi beliau kalau belajar bahasa itu cukup 7 hari saja, satu bahasa. Ya, jadi kemarin ketika ada di antara anak-anak kami yang pengen belajar bahasa, kemudian cari di Mbak Google tuh ternyata ada juga tuh, Masya Allah. Ya, seseorang zaman sekarang yang diberikan kelebihan sama Allah, ya belajar otodidak bahasa itu, Masya Allah, lebih cepat lagi. Satu bahasa 5 hari. Masya Allah. Dan itu boleh, silakan. Tapi untuk apa? Apakah untuk bikin konten atau gaya-gayaan zaman sekarang? Bukan. Tapi untuk berdakwah. Masya Allah. Jadi boleh. Dan yang lebih parah lagi, kalau ilmu dunia nggak tahu, ilmu akhirat nggak tahu, itu namanya bodoh atau jahil murakkab. Tahu murakkab? Bodohnya udah kuadrat. Ya. Jadi ilmu dunia nggak tahu, ilmu agama nggak tahu. Ya. Dan yang paling penting mana Ustazah? Ilmu agama. Ya. Makanya Masya Allah ibu-ibu ya, zaman sekarang nun sewu ya. Zaman dulu, alhamdulillah zaman sekarang sudah banyak kesadaran orang tua ingin mendekatkan anak-anaknya dengan ilmu agama. Ibu-ibu pernah dengar kemarin berita terakhir SD negeri, ya muridnya hanya 2, gitu kan ya? Malah 1. Padahal zaman kita dulu SD negeri favorit ibu-ibu. Gimana? Ada yang dulu SD-nya negeri 1, SMP-nya SMP 1, SMA-nya SMA 1, tapi nggak ada universitas 1. Ya. Coba kalau ada mungkin jadi jujugan itu ya. Ingat ya ibu-ibu ya. Dulu kan negeri itu favorit pakai banget, subhanallah. Dan sekarang sudah mulai banyak orang tua yang merasa bahwa ilmu agama itu harus menjadi pondasi bagi anak-anaknya. Masya Allah, walillahilham. Semoga ini menjadi pertanda Islam akan jaya kembali. Amin. Ustazah gimana kalau kita dulu belajarnya ilmu dunia terus? Alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk ibu-ibu sekarang belajar ilmu agama. Ya, kalau seandainya ya kita masih diberikan kehidupan, kesempatan untuk belajar ilmu agama, maka bersyukurlah kepada Allah. Gitu ya. Jadi disyukuri aja, alhamdulillah. Ya. Baik. Aku berlindung kepada Allah dari kebodohanku atau membodohkan orang lain. Membodohkan orang lain tuh misalnya kita memberikan pengetahuan tanpa ilmu. Ya. Contoh misalnya apa ibu-ibu memberikan pengetahuan tanpa ilmu. Ya ada yang tanya ya, gimana hukumnya mandi junub kalau seandainya dalam keadaan sakit ya, pas kondisinya lagi dingin banget, ya mandi. Nah itu kebodohan, fatwa tanpa ilmu. Mandi akhirnya apa? Tambah sakit atau meninggal dunia. Padahal di dalam agama kita ya dibolehkan orang kalau mau mandi junub posisinya ya airnya dingin sekali, atau kalaupun harus mandi ternyata itu lebih memudorotkan, dia boleh bertayamum. Ya. Jadi kalau lagi ada luka, apalagi ada luka parah gitu ya, dan kondisinya misalnya haidnya udah selesai, maka dalam agama kita itu boleh. Tayamum itu bisa mengangkat raf'ul hadasil asghar wa raf'ul hadasil akbar. Tayamum itu bisa mengangkat hadas yang kecil, ya seumpamanya ibu-ibu mau wudhu tapi nggak ada air di pesawat, ya misalnya, atau di kereta nggak ada air sama sekali, misalnya, atau air ada tapi untuk buang hajat, ya terbatas, maka boleh tayamum. Atau misalnya ibu-ibu pas keadaannya udah suci, ya di pesawat, ya pas kan kita nggak tahu suci itu kapan, nggak boleh ibu-ibu kita menunda-nunda sholat, ya padahal kondisinya udah suci. Kalau keadaannya udah suci, ya sudah bersih. Gimana? Mau mandi di pesawat semuanya nanti apa becek? Ya, nggak boleh ya. Maka boleh bertayamum. Nah itu dia, itu ilmu-ilmu yang kadang kita nggak tahu gitu loh.
Ya, sampai dulu pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang meminta fatwa kepada sahabat yang lainnya, ya dalam kondisi sedang dinginnya luar biasa. Dan kita tahu di Arab itu kalau dingin itu sudah mencapai min 1 derajat, min 2 derajat. Ya, sahabat yang bertanya diperintahkan oleh sahabat lain untuk mandi. Habis mandi apa ibu-ibu? Meninggal. Ya, dilaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya sahabat tadi dia minta fatwa kepada sahabat lainnya untuk bagaimana mandi junub kondisinya begitu. Ya, kondisinya airnya sangat-sangat dingin. Kemudian dia mandi meninggal dunia. Maka kata Rasulullah SAW, kamu telah membunuh saudaramu. Ya Allah. Makanya hati-hati. Yang namanya berfatwa, yang namanya kita memberitahu orang lain itu harus dengan ilmu. Dan di antara niat kita belajar ibu-ibu, kita belajar. Niatnya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita dan menghilangkan kebodohan untuk orang lain. Itu niatnya. Ya tulis. Jadi niat diantara untuk menuntut ilmu yang pertama tadi lillahi ta'ala, untuk mencari ridhonya Allah. Yang kedua adalah untuk menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Coba berikan contoh ibu-ibu, kebodohan yang ada pada zaman sekarang di mana kebodohan itu sudah merajalela, tapi sebenarnya itu kebutuhan apa? Sebenarnya itu adalah sesuatu yang mendasar yang sebenarnya harus sudah diketahui oleh kaum muslimin. Misalnya apa ibu-ibu? Contohnya zaman sekarang. Contohnya joget-joget di TikTok. Nah, banyak orang mengira joget-joget di TikTok itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Nggih mboten? Yang penting dapat cuan, maka is okay halal. Padahal ternyata joget-joget di TikTok itu mengundang kemudorotan. Ya, kenapa Ustazah kok mengundang kemudorotan? Kan mengundang cuan. Ya, karena setiap kali seseorang joget-joget di media sosial, maka ketika ada laki-laki yang melihatnya, dia dapat transferan dosanya. Ya, apalagi kalau sudah meninggal dunia, dikubur, ya sudah nggak bisa lagi nutup akun, sudah nggak bisa lagi menghapus video yang sudah beredar di sosial media, maka itu akan menjadi dosa jariyah. Ya, padahal dikiranya itu boleh, padahal ternyata itu adalah sesuatu yang banyak mengandung mudarat. Ya, kan zaman sekarang banyak tuh. Oh iya, tadi pagi tuh kita doakan ya ibu-ibu, ini juga hati-hati nih. Jadi ada sekarang itu lagi musim juga orang bikin konten ya, konten bagi-bagi makanan gratis ya. Tapi di tempat dekat kami itu ada orang biasa bagi-bagi makanan gratis itu sebelum subuh dimulai. Ya. Sampai kapan? Sampai matahari sudah terbit dan orangnya ada di situ terus, gitu loh. Wallahu taala alam. Ya, tapi kalau nggak sholat dia laki-laki, ya kan nggak mungkin haid, ya. Dan ini sesuatu yang lumrah di masyarakat kita. Ya dikiranya bikin konten bagi-bagi makanan itu sesuatu yang baik, boleh, bagus. Bagi-bagi makanan tuh bagus. Tapi kalau sudah dijadikan konten, kalau sudah dijadikan sebagai ajang untuk cari uang, maka kita meminta kepada Allah, ya kita berlindung kepada Allah, semoga Allah luruskan niat-niat kita. Ya, jadi zaman sekarang itu banyak sekali sesuatu yang dohirnya itu boleh, tapi ternyata mafsadatnya, kerusakannya jauh lebih besar. Ya, baik, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik untuk kita semuanya. Banyak-banyak berdoa ibu-ibu di zaman sekarang. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Hafal belum doanya? Yo, dibaca bareng-bareng yo. 1, 2, 3. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bentar, Masya Allah ya, dibaca doa ini. Baik. Azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka. Ya, Masya Allah. Ini adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Azza jaruk. Ya, perlindungan engkau itu sangat-sangat kuat. Masya Allah. Wa jalla sana'uk. Dan pujian hanya untuk engkau. Wa la ilaha ghairuk. Dan tidak ada pujian kecuali kepadamu. Dan tidak ada untuk yang lainnya. Ya, baik. Summa yaqul. Lanjut Ustazah. Silahkan. Summa yaqulu bismillahi wa billahi hasbiyallahu tawakkaltu ala Allahi
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني. Jazakillah khair. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kalau pengen lebih panjang lagi doanya boleh ditambahkan ini. Tapi saya kira ibu-ibu menghafal Allahumma inni a'udzubika yang tadi ya an adilla au udalla, itu aja udah panjang ya ibu-ibu ya. Jadi boleh ditambahkan ini. Summa yaqul, kemudian boleh mengucapkan bismillah. Artinya bismillah itu kita sedang meminta pertolongan kepada Allah. Bismi. Ya, dengan menyebut nama Allah. Dan ba di sini artinya adalah meminta isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi kalau kita mau melakukan apa-apa yang di situ ada kebaikan di dalamnya, ibu-ibu kita boleh baca bismillah. Ibu-ibu mau pakai baju lupa, ya doanya apa? Doa pakai baju apa? Alhamdulillahilladzi kasani hada thawba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, apakah setiap kali kita mau pakai baju baca itu? Enggak, ya. Kalau ingat Ustazah, ya. Iya enggak ibu-ibu? Nah, jujur kan? Kalau ingat, ya. Kalau lagi buru-buru, anaknya udah bilang, "Bu, ayo cepet Bu, nanti terlambat." Gitu kan. Padahal ibunya dari dapur. Ya, habis menyelesaikan pekerjaan dapur, buru-buru ingat, Alhamdulillahilladzi kasani, langsung plus pakai baju, gitu kan ya. Kalau lagi kayak gitu baca bismillah, minimal baca bismillah, bismillah, ya. Itu seminimal-minimal. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar Allah menolong kita semuanya. Jadi ibu-ibu ingat bismillah ini adalah perkara yang mudah untuk kita ucapkan, tapi tidak mudah ketika Allah belum berikan taufik kepada kita. Ya. Wabillahi, dan demi Allah, ya billahi. Hasbi Allah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah sebagai zat yang menolongku dan bertawakal kepada Allah. La haula, tidak ada kekuatan, wala quwata, dan tidak ada daya upaya. La haula, tidak ada daya upaya, wala quwata, dan kekuatan illa billah, kecuali datang dari Allah. Al-Aliyyil Azim, Allah zat yang maha tinggi, Allah zat yang maha agung. Allahumma ya Allah, isbit, apa isbit? Teguhkanlah. Janani, janani itu artinya adalah qalbi. Qalbi itu artinya apa, Bu? Hatiku. Ya, ibu-ibu kalau mau panggil suaminya boleh ya qalbi, gitu ya. Wahai hatiku, wah hatiku ya. Ya habibi, apa habibi? Ya kekasihku. Ya bebebku, ya boleh juga. Ayo, jadi ya qalbi itu atau ya janani. Ini janani. Janani itu untuk qalbi. Ya Allah yang meneguhkan hatiku. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan hati. Itu artinya itu. Allahumma isbit janani. Kemudian kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla wa adrikil haqqa ala lisani, ya. Dan ya Allah, kuatkanlah hamba untuk mengatakan kebenaran dengan lisan. Ya. Karena banyak orang pada hari ini Allah keluhkan, ya Allah apa? Allah tidak mampukan untuk mengucapkan sesuatu kebenaran ya di hadapan bestinya. Ya. Kenapa? Karena ndak enak Ustazah, pekewo Ustazah. Kalau saya bilang ke bestiku nanti aku nggak ditemenin lagi. Ya, bestinya berbuat kemungkaran, tapi kita jarang untuk menegurnya. Subhanallah. Dan ini PR untuk kita semuanya pada zaman sekarang. Lebih takut kepada bestinya daripada takut kepada Allah. Baik, lanjut Ustazah. Wa yudima. Wa yudimu dzikrallahi ta'ala ila an yasila ila majlisit tadrisi. Hasbuk. Kemudian apa yang dilakukan setelah kita berdoa, keluar rumah itu kita berdoa ibu-ibu. Jangan lupa memperbanyak berzikir kepada Allah. Yudim itu artinya meneruskan, ya, melanjutkan. Yudim itu melanjutkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kita sampai di majlis ilmu. Ila yasil, yasil itu sampai di majlis tadris. Maksudnya di majlis yang kita di situ mengajar atau kita di situ belajar menuntut ilmu. Apa saja bacaan yang bisa kita baca Ustazah dalam perjalanan? Boleh memperbanyak istighfar.
Ya, astaghfirullah wa atubu ilaik. Boleh juga kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu boleh. Panjangan ustazah ya udah astagfirullah aja. Ya. Kan kita biasanya maunya yang pendek-pendek, ya. Atau baca subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Atau baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu boleh baca. Atau baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Itu bagus banget, ya. Akan ada ibu-ibu hamba-hamba Allah di akhirat nanti yang terkejut, ya, dibuat terkejut oleh Allah, dibuat bahagia oleh Allah karena ternyata dia melihat timbangan kebaikannya jauh lebih berat daripada timbangan keburukannya. Dan di timbangan kebaikannya itu ada istighfar. Masya Allah. Dan istighfar ini ibu-ibu adalah salah satu kunci pembuka pintu-pintu rezeki. Ya, jadi ibu-ibu kalau rezekinya mau lancar, ya, maka perbanyak istighfar. Tapi ada tapinya, ibu-ibu. Bukan tujuan kita beristighfar itu agar diperbanyak oleh Allah uang, ya. Itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita beristighfar dengan memaknai apa yang terkandung dalam istighfar itu. Apa sih istighfar itu? Kita sedang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Dan yang namanya berzikir, tolong diperhatikan. Yang kita fokus itu bukan hanya bacaan kita baca di lisan saja. Tapi lebih dari itu dimaknai dengan hati kita, ya. Jadi ibu-ibu kalau kita berzikir, ya, itu jangan sampai kita gini, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, tapi hati kita ada di mana? Nah, itu enggak. Ya, tetap yang namanya berzikir itu dengan lisan kita, dengan hati kita. Dan orang-orang yang banyak berzikir, maka Allah akan berikan ketenangan yang luar biasa. Masya Allah. Jadi ini adalah obat bagi teman-teman atau kita yang masih suka bingungan, ya. Masih suka gelisah, kita nggak tahu dari mana ini gelisah. Masih suka kemerungsung, masih suka panikan, masih suka overthinking. Ya, apa obatnya? Istighfar. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah, perbanyak bagi kalian itu beristighfar. Faqul tastaghfiru. Ya, ucapkanlah istighfar. Karena dengan beristighfar Allah akan menurunkan yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat. Dan kata Ibnu Katsir, hujan yang lebat itu artinya adalah rizki yang luas. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Bu, kalau ada pedagang pengen laris dagangannya sebenarnya, ya ndak usah cari-cari sesuatu yang akhirnya menyekutukan Allah. Ya, cukup perbanyak istighfar saja. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mencari sesuatu untuk menjadikan dagangan kita laris dengan sesuatu yang justru menyekutukan Allah, amalan kita akan hancur, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu rugi. Ruginya double-double. Tapi kalau ada orang, ya, dia pengen diluaskan rezekinya sama Allah, memperbanyak istighfar, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan itu. Ya. Dan tentunya ibu-ibu, Allah itu zat yang mengetahui niat-niat yang ada dalam hati kita. Kalau niat kita beristighfar hanya ingin diperbanyak hartanya oleh Allah di dunia, Allah kasih. Tapi kita rugi, nggak dapat apa-apa di akhirat. Kalau kita beristighfar niatnya untuk mencari ridho Allah, akhirat dapat, dunia dapat. Nah, gimana dong Ustazah? Ya minta sama Allah. Ya Allah, saya membaca istighfar ini agar dosa-dosa saya dilebur oleh Engkau. Nanti Allah akan kasih bonus tambahan. Ya Masya Allah. Baik. Jadi terus ya lisan kita membaca zikir. Taib Ustazah, lanjutkan. Fa'idha wasaihi sallama ala man hadara wa shalla rak'ataini in lam yakun waqta karahatin. Baik, hasbuk. Ibu-ibu, kalau kita mau mengajar atau kalau kita mau belajar, maka jikalau misalnya tempat yang akan kita datangi itu sudah berkumpul manusia, sudah berkumpul banyak jamaah. Tadi saya sudah mencontohkan, ya.
Kemarin juga saya contohkan. Kita masuk, ya maka kita salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Ya, boleh. Dan itu bukan hanya pengajar, boleh silakan. Ya, sebelum majlis zikir atau majlis ilmunya dimulai. Tapi kalau majlis ilmunya sudah dimulai, sudah dibuka oleh gurunya, maka tidak ya diperkenankan untuk mengucapkan salam. Ya, kenapa? Karena itu akan mengganggu konsentrasi. Ya. Gimana caranya kalau ada yang terlambat datang ke majlis ilmu padahal di situ majlisnya sudah dimulai, ya sudah cari tempat duduk yang kosong. Ya, tidak usah melangkahi tempat duduk orang-orang yang ada di depannya. Sebenarnya begitu. Makanya, masya Allah ibu-ibu ya, di antara adab dalam majelis ilmu, adabnya itu adalah kalau ada orang datang pertama, kalau tidak punya uzur, maka tempatilah tempat-tempat yang paling depan. Ya, dengan niat. Terima kasih ibu-ibu yang senior ini, masya Allah loh, menempati tempat yang paling depan tuh udah keren banget. Ya, saya doakan semoga Allah Azza wa Jalla mengangkat derajatnya ibu-ibu. Amin. Karena biasanya yang senior yang saya tahu, ya saya ada majelis zikir, majelis ilmu, di mana di situ audiennya mayoritas awal-awal senior. Itu yang ada tuh biasanya datang awalan, langsung yang dicari tembok, dinding. Betul. Ya, itu lumrah bagi ibu-ibu yang senior. Tapi masya Allah, Allahumma barik di Wingko ini, masya Allah, Allahumma barik. Ibu-ibu yang senior, ya datang langsung duduk di depan, masya Allah, Allahumma barik. Semoga Allah jaga punggungnya ibu-ibu. Ya semoga Allah kuatkan, masya Allah. Jadi kalau ada yang datang awalan, Allah kasih pahala, cari tempat di depan. Tujuannya apa ibu-ibu? Niatkan bahwa ketika saya duduk di depan, saya memberikan tempat bagi saudara saya. Tafassahu fil majalis fafsahillah. Ya, kalau kita memberikan tempat untuk saudara kita, maka Allah akan berikan kepada kita tempat atau Allah berikan kepada kita kelonggaran. Masya Allah, masya Allah. Baik. Kemudian, ya, setelah kita mengucapkan salam kepada yang hadir, kalau kita pas lagi nggak haid, ya ada tempat untuk sholat, maka sholat dulu 2 rakaat. Ini penting. Baik bagi yang mengajar ataupun yang belajar. Niatnya bagaimana ibu-ibu? Niatnya kalau memang misalnya waktunya bersamaan dengan waktu duha, misalnya kayak tadi jam 8, berarti kan niatnya sholat duha, gitu ya. Bagi yang pengajar, nah ini penting nih, berarti ini ilmu bagi para guru. Ya. Maka dalam sholat itu kita minta sama Allah, ya Allah, berikanlah kepahaman untuk audiens saya, berikanlah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Dan bagi yang belajar, minta sama Allah, ya Allah, berikanlah kepahaman untukku, bisa mencerna ilmu yang nanti disampaikan oleh guruku. Ya Allah, berikanlah kepadaku kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang saya dapatkan di dalam majlis. Itu penting pakai banget. Ya. Coba deh setiap guru, baik itu guru yang mengajar TK, anak-anak TK, guru yang mengajar anak-anak SD, sebelum mengajar itu sholat 2 rakaat. Ya, minta sama Allah. Itu nanti subhanallah efeknya akan sangat-sangat berbeda. Ya, saya pernah memberikan wejangan ini kepada teman-teman guru yang ada di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan. Saya bilang, Ustazah kalau sebelum Ustazah bertemu dengan anak-anak, ya di tempat kami anak-anak masuk jam 8, tapi jam 7 Ustazah sudah pada datang. Maka Ustazah sholat dulu, minta sama Allah agar Allah memudahkan nanti Ustazah dalam mengajar, agar Allah memberikan kepahaman untuk anak-anak. Masya Allah ada di antara mereka yang bilang ke saya, Ustazah beda banget loh. Ya, proses KBM itu akan berjalan dengan baik manakala saya itu minta dulu sama Allah, katanya. Betul. Ya, jadi dicoba deh ibu-ibu. Ya bisa jadi kita nggak paham-paham karena kita nggak minta sama Allah kepahaman. Ya. Ada doanya apa? Allahumma ya muallima Adama allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Itu boleh doa itu. Artinya apa Ustazah? Ya Allah, Engkau zat yang maha mengajarkan Nabi Adam. Ya, maka ajarkanlah untukku ilmu. Ya Allah, Engkau zat yang maha memberikan kepahaman kepada Nabi Sulaiman. Maka berikanlah kepahaman untukku. Berdoa sama Allah. Ya. Dan ini penting untuk kita minta sama Allah. In lam yakun, kalau waktunya sholat 2 rakaat itu tidak bertabrakan dengan waktu karoha. Artinya waktu yang dimakruhkan. Apa saja waktu yang dimakruhkan ibu-ibu? Yo, ini pelajaran basic ini, agama ini. Kapan waktu dimakruhkannya untuk sholat? Ketika matahari terbit. Itu makruh. Kemudian apa lagi? Kapan lagi?
Matahari ketika tergelincir di tengah-tengah gitu ya, masih tergelincir. Apa ketika matahari tepat berada di tengah-tengah? Ya. Terus apa lagi? Kapan lagi? Ketika matahari tenggelam, tepat tenggelam. Maksudnya tenggelam tuh antara bukan tenggelam, sofro itu matahari menguning dan mau tenggelam, belum tenggelam. Karena kalau sudah tenggelam itu sudah masuk waktu maghrib. Ya, itu adalah waktu-waktu yang dimakruhkan. Ya. Kalau ibu-ibu datang ke masjid, misalnya datang ke masjid, terus mau sholat 2 rakaat, ya sebelum belajar, ya dan masuk waktu karoha atau waktu yang dilarang, ya maka boleh mengerjakan 2 rakaat karena di situ ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya adalah kita masuk masjid. Ya, sholat-sholat yang ada dawatul asbab, yang ada sebabnya, itu boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Ya. Tapi kalau tadi ibu-ibu datang ke majelis ilmu bukan di masjid, ya perhatikan waktu ini. Ya, baik lanjut Ustazah. Fa'in kana masjidan ta'aqqadatis sholatu mutlaqan. Thumma yad'u Allah ta'ala bitaufiqi wal i'anati wal ismati. Iya, Masya Allah, sudah saya jelaskan. Lanjut. Wa yajlisu mustaqbilal qiblati in amkana biwaqarin wa sakinatin wa tawadu'in wa khusyu'in mutabarri'an aw ghayra dhalika mimma lam yukrah minal jalasati. Wala yajlisu muqa'iyan wala mustawfizan wala rafi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra wala maddan rijlaihi aw ihdahuma min ghairi 'udhrin wala muttaki'an 'ala yadihi ila janbihi aw wara'a dhahrihi. Hasbuk, jazakillah khair. Dan cara duduk, ini penting banget. Cara duduk para penuntut ilmu atau yang mau mengajarkan ilmu itu diatur sedemikian rupa oleh para ulama. Ya, kalau kita mau duduk, jikalau misalnya bisa menghadap kiblat, maka itu lebih baik. Tetapi kalau ternyata kita menghadap kiblat tapi kita membelakangi pengajar, di sini kiblatnya mana? Oh, berarti ibu-ibu tepat ya, Masya Allah, menghadap kiblat ini udah disetting sama Buras kayaknya. Ya Buras ya. Buras sudah tahu ilmunya berarti dari zaman dulu. Masya Allah, Allahumma barik. Nah, seperti ini boleh. Ya, berarti kan tidak membelakangi pengajar. Ya, kalau misalnya saya di sana, ibu-ibu menghadap kiblat berarti kan membelakangi pengajar. Ya, membelakangi guru. Dan subhanallah ibu-ibu, di sini disebutkan kalau kita duduk itu duduklah dengan tenang, biwaqarin wasakinah. Ya, duduk dengan tenang. Ya. Nggak dikit-dikit geser kanan, geser kiri ya, depan belakang. Nah. Ya, kecuali ada uzur. Ada uzur itu boleh. Bilang ke sampingnya nun sewu ya ini yo saya kesemutan nih gitu ya. Boleh enggak gitu ya sambil selonjoran sedikit. Yo boleh, silakan. Tapi kalau enggak ada uzur dia enggak tenang ya tadi ya kanan kiri depan belakang itu mengganggu teman yang sebelahnya. Ya, jadi subhanallah duduk di majelis ilmu itu duduk dengan tenang. Wa khusyuk. Khusyuk itu artinya hatinya ada di dalamnya. Hanya ketika kita duduk berarti kita siap mengosongkan gelas untuk menerima ilmu. Ya, tidak banyak ya kita melakukan pergerakan karena ini akan menentukan ilmu itu akan sampai kepada kita atau tidak. Ya, Masya Allah. Apalagi zaman sekarang ibu-ibu. Ya, saya menemukan ya ada beberapa anak-anak, terutama anak-anak, saya pernah mendapati salah satu jamaah yang beliau mengajar di sekolah umum ya. Katanya zaman sekarang itu ada anak-anak itu yang belajar duduk ada di dalam kelas tapi ternyata sambil mendengarkan sesuatu. Ya, gurunya berbicara ya ternyata telinganya disumpel pakai apa? Pakai headset. Ya subhanallah. Ya zaman sekarang ngeri pakai banget. Ya. Baik. Kemudian di sini ibu-ibu tidak boleh dalam duduk mencari ilmu itu duduk dalam keadaan jongkok. Nah, ini enggak boleh. Dalam keadaan betisnya diberdirikan. Nah, itu juga enggak boleh. Ya. Duduklah dengan tenang, pilih duduk yang senyaman-nyamannya. Ibu-ibu nyaman seperti apa ya silahkan duduk. Bagi pengajar juga begitu. Ya. Saya sering kalau pas saya di tempat-tempat yang biasa saya mengisi majelis ilmu yang sudah paham, maka saya akan katakan mohon maaf
Saya itu kalau duduk di bawah nggak bisa lama-lama, ibu-ibu. Ya mau 2 jam tuh udah rasanya udah pegel banget ya. Makanya bukan berarti ketika saya minta meja ini saya lebih dari ibu-ibu, bukan sama sekali. Tapi memang karena ini ada uzur, itu yang pertama. Yang kedua, saya lebih senang mengajar tuh bisa melihat sampai belakang gitu loh. Lah kalau sayanya sudah mungil, ya duduknya mingslep di depan, saya nggak bisa lihat ini mana ibu-ibu ya. Boleh. Jadi ada ulama zaman dulu itu yang ngajar sengaja pakai bangku lebih tinggi. Ya. Untuk apa? Biar bisa lihat murid-muridnya. Muridku lagi ngapain tuh? Gitu ya. Masya Allah. Itu boleh ya ibu-ibu. Baik. Lanjut Ustazah. Waliyasnan ya. Waliyasun badanahu anil jahti wa talaquli an makanihi wa yadaihi anil abathi wa tashbiki biha wa aynaihi an tafriqin nadhari min ghairi hajatin wa yattaqil mizaha wa kathrata dhahaki fa innahu yuqallilul hibata wa yusqitul hishmata. Baik, barakallahu fi. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, duduk di majelis juga tidak disarankan untuk memainkan jari jemari. Tashbik itu artinya menyilang-nyilangkan jari jemari begini-begini, atau memainkan jari pletok. Itu juga enggak. Tahu pletok? Misalnya kadang sembari, itu enggak, tidak diperkenankan. Atau ternyata yang mengajar itu tidaklah mengajarkan ilmu kecuali membuat jamaahnya biar tertawa terbahak-bahak. Nah, ini juga fitnah zaman sekarang. Ya. Banyak pengajian ya didatangi oleh para jamaah karena nun sewu ustadz atau ustadzah yang ngajarnya lucu. Nah, jadi bikin tawa, subhanallah. Dan itu zaman sekarang banyak digandrungi. Ya. Pertanyaannya, untuk apa kita datang ke majelis ilmu? Apakah hanya sekedar untuk mendapatkan tertawa terus pulang? Ya. Atau untuk apa? Ketahuilah bahwa tidaklah kita duduk di majelis ilmu kecuali seharusnya kita bertambah keimanan kita kepada Allah, bertambah dekat kita kepada Allah, bertambah rasa takut kita kepada Allah. Ya bukan untuk tertawa. Ya. Kalau dulu seseorang mau mencari guru tuh cari guru yang khusyuk. Ya. Dan dia kalau mengajar itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Zaman sekarang kalau cari guru pengen gurunya yang rame. Ya. Yang santai, yang banyak ngelawak gitu ya. Iya nggak ibu-ibu? Ya. Kenapa? Biar nggak ngantuk. Katanya alasannya begitu. Subhanallah. Dan subhanallah ibu-ibu banyak sekarang itu diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu semangat menuntut ilmu ya subhanallah, dan ternyata ketika semangat menuntut ilmu dari satu majlis ke majlis berikutnya tidaklah dia mendapatkan dirinya kecuali kemalalan, kebosanan ya. Awal-awalnya semangat tapi lambat laun futur akhirnya meninggalkan majlis ilmu. Subhanallah. Dan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut Ustazah. Kama qila man mazaha ustuqifa bihi wa man akthara min syai'in urifa bihi. Baik, lanjut. Wala yudarrisu fi waqti ju'ihi aw akshihi aw hammihi aw ghadabihi aw nu'asihi aw qalaqihi wala fi hali darbihil mu'limi aw harrihil muz'iji farubbama ajaba aw afta bi ghairi sawabi wali'annahu la yatamakkanu ma'a dhalika min istifa'in nadhari. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Dan dalam kehidupan seorang penuntut ilmu itu hendaknya tidak banyak tertawa, tidak banyak bercanda ya. Boleh bercanda tapi tidak keterlaluan. Boleh tertawa tapi tidak terbahak-bahak. Malu bu. Kalau kita para muslimah tertawanya itu sampai terdengar oleh laki-laki di luar sana. Ya. Malu nggak sih? Malu. Ya. Dan laki-laki itu bisa menebak ya. Oh, di dalam rumah itu ternyata ada wanita terbahak-bahak ya. Mereka akan mengira itu pasti bukan penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu itu dia punya rasa malu yang sangat tinggi. Ya. Penuntut ilmu itu kalau ketawa itu seperti Rasulullah SAW. Rasulullah tertawa tidak terbahak-bahak. Rasulullah tersenyum. Rasulullah tertawa. Terlihat gigi taring beliau tapi tidak mengeluarkan suara sampai terbahak-bahak. Ya. Boleh bercanda, Rasulullah bercanda, tapi tidak bercanda yang mengandung kedustaan. Dah boleh. Ya.
Bercanda yang mengandung kedustaan itu akan ditulis sebuah kedustaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekarang para pengajar yang mencari-cari berita, yang melawak dengan berita-berita justru di dalamnya ada kedustaan. Alasannya apa? Bercanda. Ya, dan itu tidak boleh. Ya. Dan ini penting bagi kita ibu-ibu untuk terus belajar, karena sesungguhnya kehidupan ini hanya sebentar dan apa yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan oleh kita di akhirat nanti. Baik, kemudian wala yudarris, bagi para pengajar, ibu-ibu kalau mau mengajar, maka pastikan kita itu nggak lapar. Nah, wala yudarris fi waqti ju'ihi. Kenapa? Karena kalau lapar, apalagi laki-laki itu sebenarnya nggak bisa lapar. Ya, kalau lapar yang ada kalau laki-laki emosian. Ya, jadinya ustadznya kok marah-marah, mungkin belum sarapan. Ya, kok terdengar suara kriuk-kriuk, ya. Ustadzanya mungkin belum sarapan. Ya. Dan kalau mau mengajar ibu-ibu, sarapannya itu tidak terlalu kenyang. Ya, kenapa? Karena kalau terlalu kenyang membuat malas. Ya, bagi para penuntut ilmu juga begitu. Kalau mau sarapan, ya jangan sarapannya 2 piring nasi uduk. Nah, itu bikin ngantuk. Ya. Sarapan secukupnya. Ya. Sarapan secukupnya. Saya tahu orang Indonesia itu kalau belum makan nasi belum disebut makan. Ya, maka boleh makan nasi, boleh silahkan. Ya, tapi makanlah nasi yang baik, yang thayyib. Kalau tadi nasi uduk kan udah dicampur-campur sama santan. Ya, ya nggak ibu-ibu. Makan nasi cukup. Ya, ambil seperlunya. Ya, tambah protein sudah cukup. Ya, kaidah dalam agama kita dalam makanan itu berhenti sebelum kenyang dan makanlah ketika lapar. Ya, jadi kalau memang pagi-pagi nggak lapar ya udah nggak usah makan, cukup minum yang anget-anget. Ya, kalau zaman dulu simbah-simbah gimana? Makan tuh jam 9 mulainya, ya nggak ibu-ibu? Jam 9 baru makan berat. Ya, masya Allah. Baik, atau nggak boleh dalam keadaan yang mengantuk parah. Ya, itu nggak boleh ngajar. Khawatir nanti yang disampaikan ngelantur-ngelantur. Ya. Atau dalam keadaan au hammi au ghadabi, dalam keadaan dia punya semangat yang sangat tinggi, itu juga tidak bisa, tapi tengah-tengah. Atau punya misalnya kegelisahan, ham untuk dari kegelisahan yang sangat, dia punya masalah ya, dan ternyata masalah di dalam rumahnya akhirnya dibawa-bawa ke sekolah, itu juga nggak baik. Ya, jadi hati-hati ibu-ibu kalau mau mengajar, ya hati-hati jaga kondisi mentalnya, ya jangan sampai ada sesuatu di rumah yang belum beres dibawa-bawa ke sekolah. Ya, kenapa? Karena ini nggak baik buat anak-anak. Ya, maka dari itu, ya ibu-ibu yang terutama yang mengajar anak-anak TK itu pastikan rumah baik-baik saja. Ya, karena nggak akan baik kalau seandainya pengajar ini punya masalah di rumah dengan suaminya, punya masalah di rumah dengan ibu mertuanya, dibawa-bawa ke sekolah. Ya, selesaikan dulu masalahnya, baru kemudian mengajar. Ya. Dan tidak diperkenankan juga ketika kita mengajar dalam kondisi badan atau kondisi cuaca itu yang sangat-sangat dingin. Dinginnya muklim. Apa maksudnya dingin muklim? Dingin yang menyakitkan. Gimana maksudnya dingin yang menyakitkan? Misalnya kondisi di luar cuacanya -3, -2. Nah, itu dingin banget. Ibu-ibu pernah mengalami kondisi ini? Tidak pernah. Ya, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, di Indonesia itu Masya Allah iklimnya atau kondisi cuacanya sangat bagus. Ya, di Timur Tengah kalau pas musim dingin, dinginnya nusuk-nusuk. Ya, saya pernah merasakannya. Ya, sudah pakai jaket, sudah pakai selimut, sudah pakai double tetap dingin. Ya, dinginnya tuh sampai nusuk-nusuk. Dan itu tidak perlu kita paksakan untuk mengajar, sudah. Memang cuacanya begitu. Atau panas yang sangat luar biasa. Ya. Di Timur Tengah kalau panas sampai 50 derajat. Ya, subhanallah, betul. Walaupun tidak mengandung keringat, maksudnya kita tidak berkeringat, tapi panas tuh bikin otak ini kayak work gitu ya. Apa Bu bahasa Ibu? Jadi bikin subhanallah badan itu rasanya tuh panas, gitu, ikut panas. Masya Allah. Apalagi sampai misalnya ya, ibu-ibu keluar ya, terus panas yang sangat luar biasa. Panas tuh sampai ada orang meninggal dunia gitu loh, karena saking panasnya. Dan kejadian di tahun kemarin, bukan tahun ini ya, yang hajian tahun kemarin itu kan panasnya puncaknya panas. Itu banyak yang meninggal karena kepanasan.
ya dehidrasi, cuaca yang sangat panas itu bisa menjadikan seseorang meninggal dunia. Wa rubbama ajaba afta bi ghairi shawab. Kalau keadaannya dingin yang sangat menyakitkan atau dingin yang sangat mu'lim, yang sangat menusuk gitu ya, atau panas yang sangat, itu bisa jadi pengajar akhirnya dia memberikan fatwa yang tidak benar. Ya, kenapa tidak shawab? Shawab itu artinya bi ghairi shawab, bi ghairi sahih. Ya, karena keadaannya itu tidak lagi baik-baik saja. Ya. Maka dari itu ibu-ibu, penting bagi pengajar terutama menyiapkan dirinya baik-baik. Ya. Kondisi seorang pengajar yang menyiapkan diri dengan baik itu jauh lebih bagus daripada kondisi yang dipaksakan. Ya. Jadi kalau misalnya memang kondisinya sudah tidak memungkinkan, ya sudah izin. Ya, itu lebih baik. Tapi kalau kondisinya masih memungkinkan, boleh silahkan mengajar. Bagi kita, ibu-ibu, di antara adab dalam mengajar juga kita harus paham siapa yang kita ajar, siapa audien kita. Ya. Dan bertutur katalah, berkomunikasilah, sampaikanlah ilmu itu sesuai dengan audien kita. Itu perlu persiapan juga. Ibu-ibu, kalau yang diajar anak-anak, berarti posisikan kita itu sebagai pengajar yang mudah menyampaikan informasi yang dicerna oleh anak-anak. Kalau misalnya yang kita ajar adalah ibu-ibu lansia, maka pastikan ketika kita mengajar, maka komunikasi kita pelan-pelan. Ya, atau cara mengajar itu pelan-pelan. Nah, itu juga perlu, itu bagian dari adab. Jadi bukan hanya melihat kondisi mental dirinya, tapi juga kondisi audien. Ya. Dan ini bagian dari adab. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustazah, ini sepertinya bersama an yajiz barizani jami'il hadirin wa yuqir wa dilim. Coba dibaca dulu Ustazah. Langsung dibaca, nanti saya jelaskan. Ats-tsalits an yajlisa barizan li jami'il hadirina wa yuqira ahadithahum bil ilmi was-sinni was-salati wasyarafi wa yarfa'ahum ala hasabi taqdimihim fil imamati wa yatalaqafa bil batina wa yukrimahum bi husni salami wa talaqatil wajhi wa mazidil ihtirami wa la yakrahul qiyama li akabiri ahli islami ala sabilil ikrami wa qad warada fi ikramil ulama'i wa ikrami talabatil ilmi nususun kathiratun. Ya, lanjut. Wa yaltafitu ilal hadirina iltifatan qasdan bihasabil hajati wa yakhussu man yukallimuhu aw yas'aluhu aw yabhathu ma'ahu 'ala al-wajhi 'inda dhalika bimazidi iltifatin ilaihi wa iqbalin 'alaihi wa in kana saghiran aw wadi'an fa inna tarka dhalika min af'alil mutajabbirina al-mutakabbirina. Masyaallah, barakallahu fiik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, penting bagi kita, baik itu yang mengajar ataupun yang belajar, untuk menyapa sesama para pelajar atau sesama yang belajar. Dan penting bagi kita, bagi seorang guru, untuk menyapa muridnya. Ya, bitolaqatil wajh. Kalau seumpamanya ibu-ibu berniqab, maka santunlah dalam berbicara. Sapa ya para orang-orang yang belajar dengannya, disapa. Gimana kabarnya Bu? Itu kan tidak mengurangi rasa santun ketika berniqab gitu ya. Kalau yang nggak berniqab gimana? Silakan senyum ya. Walaupun di rumah itu ada masalah, ketemu temannya itu sumringah gitu loh. Nah, nyenengin nggak sih Bu kalau kita ketemu sama orang tuh bawaannya itu Masya Allah sumringah gitu? Nyenengin kan? Beda kalau ibu-ibu ketemu sama orang yang nuwun sewu wajahnya wajah maghrib. Ya. Kita jadi serba salah yang ada di sampingnya. Jangan-jangan saya melakukan sesuatu yang membuat dia jadi begitu gitu kan? Jadi menimbulkan don kepada orang lain. Nah, di sini di antara adabnya adalah tolaqatul wajh. Ya, kita berikan wajah yang baik. Tadi bihusnil lisan misalnya, bihusnis salam. Berarti kalau ibu-ibu yang berniqab nggak mau buka niqabnya, ya disapa. Ya, Assalamualaikum Mbak, dari mana gitu ya. Ya tadi datang ke sini jam berapa? Udah punya bukunya belum? Kalau belum, tadi saya sengaja bawa bukunya nggak 1 tapi 2, silahkan dipakai.
Ya, nanti selesai ya kajian, Mbak ini Mbak bukunya, udah buat panjenengan aja. Masya Allah. Iya Bu. Ya. Jadi gini loh, dalam belajar itu. Saya pernah ya, ini insya Allah semoga Allah semoga Allah menerima amal ibadah saya. Jadi saya pernah ikut kajiannya abinya Hamzah, suami saya Ustadz Hanan. Nah itu kajian di sebuah tempat di mana di situ banyak orang-orang awam. Ya maksudnya orang-orang awam tuh ibu-ibu biasa, ibu-ibu kampung. Yang dibahas itu tentang tazkiyatun nafs. Ya pakai bukunya Syekh Abdul Razak yang kecil, yang saya biasa ngisi di Green Hill. Ya di Green Hill. Terus pas saya mau ikut kajian itu, saya melihat tepat di rak buku kami itu ada 3 buku itu. Ya memang saya kalau beli tak lebihkan gitu. Subhanallah, Allah gerakkan hati saya untuk membawanya. Ya, saya waktu itu mau ambil 1, tak bawalah 3 gitu ya. Mungkin nanti ada yang butuh. Ya. Masya Allah, saya datang ibu-ibu ke pengajian itu, ada ibu-ibu yang senior saya sapa. Tapi saya melihat dari raut mukanya belum tersenyum, ya sudah, saya duduk aja, ya duduk di sampingnya. Terus mulai kajian, ibunya udah mulai nyapa, beli di mana Mbak bukunya? Gitu. Saya dipanggil Mbak, padahal udah ibu-ibu. Ya, nggak apa-apa ya. Terus, oh nji Bu, niki wonten buku Bu, alhamdulillah, niki monggo diagem mawon gitu ya. Masya Allah. Lah, ini gimana saya beli apa enggak? Nggak usah, udah buat ibu aja. Dari situ, Masya Allah, saya diajak ngobrol. Masya Allah. Betul. Jadi kadang tuh subhanallah ibu-ibu untuk menarik perhatian orang lain itu kita bawa sesuatu. Ya kalau memang di rumah kita ada balpen 2-3 bawa. Ya mungkin ada yang membutuhkan. Kalau di rumah kita ada buku catatan ya lebih dari 1 kita bawa. Mungkin ada yang membutuhkan. Dan bisa jadi orang yang awalnya ya belum mau ya bermuamalah dengan kita ya maka Allah bukakan pintu hatinya. Gitu ya ibu-ibu, siap ya. Dan ini bagian dari adab. Bagian dari apa? Adab. PR. PR. Besok pas pengajian, sebelum pengajian ibu-ibu lihat di rumah ada balpen berapa? Ya. Di rumah ada buku berapa? Bawa. Ya. Ketemu sama sesama ibu-ibu yang ngaji di Wingko, tawarkan. Ya, butuh buku catatan apa mboten? Alhamdulillah ini kemarin saya beli lebih. Masya Allah. Ya, silahkan dipakai. Senang gak yang dikasih? Senang. Ya. Tapi besoknya jangan coba-coba ngarep lagi. Ya karena ngarep ke manusia itu kecewa. Ya, bisa jadi dia nggak bawa gitu kan. Ya. Jadi balpen itu perkara-perkara sepele sebenarnya. Ya, buku. Kalau kita niatnya menyenangkan orang lain, kalau kita niatnya untuk membantu orang lain, maka Allah ridho, ibu-ibu. Ya, Masya Allah. Sampai saya tuh ingat banget ibu-ibu, pernah ada ini cerita nyata. Jamaah umroh itu yang beliau tuh bawa sandal banyak dari Indonesia. Ya, saya tanya, buat apa Bu bawa sandal banyak? Katanya barangkali Mbok Menawi ada jamaah yang hilang sandalnya katanya. Masya Allah. Saya aja nggak pernah berpikir sampai ke sana. Masya Allah. Itu orang-orang langka itu. Ya. Ibu-ibu kalau umroh yang disiapkan berapa sandalnya? 2. Tapi niatnya 1 dipakai, 1 kalau hilang. Iya kan? Niatnya begitu kan? Hilang beneran. Karena udah diniatkan dari di Indonesia. Ya. Dan Masya Allah boleh ibu-ibu. Nanti kalau umroh ibu-ibu boleh bawa sandal atau bawa apalah diniatkan untuk berbagi. Masya Allah. Semoga Allah ridho. Baik. Kemudian terakhir ibu-ibu. Ketika kita mengajar atau kita belajar. Maka. Ini penting pakai banget. Ya. Maka. Yatalattaf. Yatalattaf ini paling penting ya. Kita berlemah lembut. Ya. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Subhanallah. Berlemah lembut artinya adalah kita tidak mengatakan bahwa saya itu orang yang paling, tidak sombong, tidak kasar, tidak nyinyirin teman sebelahnya, tidak mengatakan kalimat tumben. Hati-hati. Saya sering ya izin menyampaikan tolong hindari kalimat tumben. Tumben baru ngaji ya Bu, ya dari kemarin nggak pernah kelihatan. Itu nggak boleh. Boten parang. Ya. Tumben itu mboten parang. Ya. Tumben biasanya di pasar, sekarang kelihatan di majelis ilmu. Itu nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena sebagian orang kata-kata tumben itu menyakitkan. Ya.
Daripada kita mengata-ngatakan orang lain dengan kata-kata tumben, lebih baik mendoakan. Begitu ibu-ibu. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah berikan kepada kita akhlak yang mulia, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Jikalau ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau ada kebenaran, tentunya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.